Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin perkembangan terkait kasus yang sedang dialami oleh Ronald Tanur. Ini adalah kasus yang awalnya adalah kasus penganiayaan atau dugaan pembunuhan yang akhirnya ia divonis bebas. Kemudian sekarang ini ada mengalami perkembangan di mana ada dugaan pelanggaran kode etik dari majelis hakim yang telah memvonis bebas Ronald Tanur. Dan teman-teman yang belum ngikutin informasi ini, kita udah pernah bikin ya 2 video dan teman-teman bisa lihat di atas ini teman-teman untuk bisa up to date dengan informasi ini ya tentunya ya. Dan sebelum lebih lanjut ngomongin berita ini, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dunia mancanegara. Jadi langsung saja kita ke videonya. Saat ini, Kejaksaan Agung tengah berupaya untuk membuat memori kasasi dari kasus Ronald Tanur. Memori kasasi ini merupakan syarat fundamental yang harus dipenuhi jaksa untuk memenuhi permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, para jaksa juga akan terus melakukan investigasi terhadap fakta persidangan dari berkas perkara serta menganalisa salinan putusan untuk nantinya diserahkan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Diberikan oleh hukum acara kepada jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan memori kasasinya. Dan sekarang di Kejari sudah ada tim yang diasistensi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan tim ini akan terus setelah melakukan inventarisasi terhadap fakta-fakta persidangan, mempelajari berkas perkara, kemudian menganalisa salinan putusan, maka dalam waktunya akan disusun memori kasasi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Update selanjutnya mengenai kasus ini ialah Komisi Yudisial telah menerima laporan dari keluarga Dini Sera Afrianti terkait vonis bebas yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur. Dan pada hari ini, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2024, Komisi Yudisial sedang melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban untuk melakukan pendalaman berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Dilansir dari media Indonesia, pendalaman yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial ini kepada keluarga korban akan berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Meski begitu, pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara rahasia dan tertutup. Jadi, untuk mengetahui informasinya teman-teman jangan lupa ya teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe channel di YouTube DB News agar teman-teman gak ketinggalan informasi terkait kasusnya Ronald Tanur ya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Komisi Yudisial akan memastikan untuk mendatangkan sesegera mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimintai keterangan terkait putusan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Tentunya Komisi Yudisial meminta agar para majelis hakim dapat bersifat kooperatif. Kedatangan majelis hakim ini nantinya juga dapat menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang telah diterima oleh Komisi Yudisial atas laporan yang dilaporkan oleh keluarga Dini. Selain itu, Komisi Yudisial juga siap untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti KPK apabila membutuhkan informasi lebih lanjut. Update selanjutnya mengenai kasus ini, jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2024, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi. Dilansir dari Tempo, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan bahwa jajaran kejaksaan tersebut sedang mengajukan usulan terkait pencegahan Ronald Tanur agar tidak dapat melarikan diri selama proses kasasi yang diajukan pihak kejaksaan kepada Mahkamah Agung. Meskipun Ronald telah berstatus bebas, tidak memungkinkan adanya upaya-upaya dari dirinya untuk mengamankan diri ke luar negeri. Yang menjadi persoalan adalah kejaksaan ini sedang mendalami dasar hukum apa yang bisa digunakan untuk proses pencegahan seseorang ke luar negeri. Semoga saja alasan hukum tersebut segera ditemukan oleh pihak kejaksaan agar si Ronald Tanur ini tidak bisa kabur kemana-mana ya guys ya. Nanti malah nggak selesai-selesai ini kasusnya ya kan. Saat ini, pihak kejaksaan terus memantau posisi Ronald Tanur dan menurut pemantauan mereka, si Ronald Tanur ini masih berada di Indonesia, tepatnya masih berada di Surabaya. Jika tangkap ini tentunya nanti kami layangkan secara segera mungkin. Hari ini Mas, rencananya akan kami langsung layangkan supaya nanti juga yang bersangkutan atau Gregorius Ronald Tanur ini bisa kita lakukan monitor supaya yang bersangkutan tidak berpergian ke luar negeri. Tapi untuk sementara posisi Ronald Tanur masih di dalam negeri atau gimana Pak? Untuk monitor saat ini kami rekan-rekan dari Intel masih memonitor yang bersangkutan masih berada di Indonesia, khususnya tidak ada di luar negeri.
Teman-teman mungkin bertanya-tanya, gimana sih status dari hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur sekarang? Well, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya sempat didatangi oleh beberapa anggota Lembaga Bantuan Hukum serta Serikat Pekerja Buruh. Sayangnya, aksi yang mereka lakukan ini berakhir ricuh lantaran keinginan yang mereka inginkan ini tidak dipenuhi oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Hingga akhirnya aksi mereka ini berakhir dengan aksi saling dorong-mendorong antara pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan juga beberapa orang tadi itu teman-teman. Dan rupanya hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini saat ini masih berstatus aktif dan masih melakukan proses penghakiman pada kasus-kasus yang lain. Dilansir dari TV One, rupanya pihak Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat menonaktifkan hakim tersebut sebelum adanya perintah dari hasil pemeriksaan yang sedang berlangsung. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita tidak punya kewenangan, Pak. Pengadilan negeri ini tidak punya kewenangan untuk menonaktifkan sebelum ada perintah, sebelum ada petunjuk daripada hasil pemeriksaan. Jadi ketiganya hingga hari ini masih aktif belum ya, ada, Pak, ya? masih aktif, masih berjalan seperti normal dan juga masih bersidang. Kesimpulannya, saat ini kasus mengenai dugaan pelanggaran etik terhadap majelis hakim yang membebaskan Ronald Tanur masih sedang diinvestigasi dan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui update lebih lanjut mengenai kasus ini, teman-teman bisa subscribe channel DB News dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan informasinya. Dan kalau teman-teman memiliki pendapat mengenai kasus ini, tulis saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Apakah teman-teman setuju dengan putusan hakim ini? Apakah teman-teman justru tidak setuju? Atau ya bagaimanapun itu teman-teman silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow akun media sosial kami di DB Media News baik di Instagram maupun di TikTok. Dan Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.